Selamat malam, kita berjumpa dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar kota Balikpapan bersama saya, Rosbi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Satu warga di perumahan Rengganis, Balikpapan Selatan terkonfirmasi positif COVID-19. Palang Merah Indonesia, Balikpapan melakukan penyemprotan disinfektan. Palang Merah Indonesia Balikpapan melakukan penyemprotan disinfektan di kawasan perumahan Rengganis, Balikpapan Selatan. Penyemprotan disinfektan yang dilakukan PMI Balikpapan merupakan permintaan dari Ketua RT, lantaran satu warga di kawasan tersebut terkonfirmasi positif. Sehingga dengan penyemprotan disinfektan yang dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 yang kian masif terus bertambah di kota Balikpapan. Ini mungkin bisa dijelaskan kegiatan kali ini, Pak? Oke, kegiatan kali ini kan kegiatan rutin selama musim pandemi ini dari PMI. Umpama dari RT-RT itu ada keinginan untuk disemprot, biasanya di setiap RT itu ada kasus begitu ya. Yang karena sekarang tidak ditutup-tutupi lagi kasus kan, jadi sekarang udah terbuka sehingga RT dengan terbuka menyampaikan ke kami tembusannya ke lurah, camat, kemudian ke PMI. Akhirnya kami lakukan tindakan untuk penyemprotan itu. Artinya kegiatan ini masih terus dilakukan karena masih tingginya pasien COVID, Pak? Betul. Karena ini masih masif terus, masih meningkat terus, sehingga kami belum berhenti selama masih ada perkembangan COVID ini. Tentunya sudah dengar kabar, jadi kita kemarin sudah ada penyemprotan mandiri dan berikutnya saya mengajukan surat ke beliau Pak Damuri untuk dibantu dari PMI. Karena untuk menjaga itu Pak, ya kesehatan untuk komplek Rengganis. Tapi memang sudah terdapat salah satu kasus nggak di sini? Ada Pak? Ada Pak, ada. Penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan oleh Palang Merah Indonesia Balikpapan hingga wabah COVID-19 berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Seorang wanita paruh baya dibekuk Res Narkoba Polresta Balikpapan. Dari tangan tersangka ditemukan sabu-sabu sebanyak 4 paket dengan berat 4,2 gram. Satuan Reserse Narkoba Polresta Balikpapan kembali membekuk satu tersangka yang diduga kuat sebagai pengedar dan kurir sabu-sabu. Tersangka dibekuk saat berada di atas motor pada 21 September 2020 lalu, sekitar pukul 12 WITA. Tersangka Nur Aini, 40 tahun, saat dibekuk ditemukan satu paket sabu yang dibungkus tisu berada di tangan pelaku. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan kembali 3 paket sabu disimpan di dalam jaket warna coklat yang dikenakannya. Oleh polisi, pelaku langsung dibawa ke Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Diketahui tersangka mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama LE dan sudah melakukan transaksi selama 4 kali. Selain 4 paket sabu dengan berat 4,2 gram, polisi juga menyita ponsel 2 buah dan 1 unit sepeda motor milik tersangka dengan nomor polisi 6835 ZH. Orang perempuan umur 40 tahun, yang mana sebenarnya informasi ini sudah kita dapatkan dari masyarakat bahwa di TKP sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Maka di hari dan jam itu yang sebelumnya didahului dengan penyelidikan dari rekan-rekan opsional dan beberapa waktu memantau, tertangkaplah satu orang atas nama tersangka N umur 40 tahun tadi. Pada saat ditangkap, si N ini berada di atas motornya, kemudian digeledah, ditemukan barang bukti sabu yang dia pegang di tangannya, dan setelah diadakan penggeledahan lebih jauh, ternyata di jaketnya, ada barang bukti jaket, di dalam jaket itu ada 3 biji lagi yang sama, sehingga kalau di total ada 4 paket sabu dengan berat 4,2 gram di tersangka N.
tersangka akan dijerat dengan pasal 112 dan pasal 114 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Dua pelaku pencurian di kawasan Karangjoang, Balikpapan Utara jadi bulan-bulanan warga pada Selasa dini hari. Kedua pelaku tertangkap warga saat hendak melakukan aksi pencurian. Inilah kedua pelaku pencurian di kawasan Karangjoang, Balikpapan Utara. Bernard Rinto 34 tahun dan M. Sufyan 32 tahun yang menjadi bulan-bulanan masa saat ketangkap melakukan pencurian. Kapolsek Balikpapan Utara Kompol M. Masud menerangkan, kedua pelaku beraksi pada Selasa dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di kawasan kilometer 16, kedua pelaku melihat rumah yang kondisi pintunya terbuka. Satu pelaku masuk ke dalam rumah sementara satu lainnya menunggu di atas motor. Usai mengambil HP dari dalam rumah, keduanya berusaha kabur. Namun naas, warga di sekitar melihat aksi keduanya. Alhasil kedua pelaku pun ditangkap warga dan jadi bulan-bulanan warga. Dari hasil pengembangan, kedua pelaku rupanya kawanan pencuri yang kerap beraksi di wilayah Balikpapan Utara sebanyak 10 lokasi pencurian. Tak hanya mengamankan HP hasil curian di kilometer 16, kepolisian juga mendapati barang hasil curian lainnya dari rumah kedua pelaku, yaitu 3 unit HP dan 1 unit TV 42 inch. Yaitu pelaku pada sekitar jam 4 masuk di sebuah pondok yang pintunya terbuka. Setelah melihat pintu terbuka, pelaku masuk langsung mengambil barang berupa HP. Setelah mengambil barang berupa HP, diketahuilah oleh warga sekitar, akhirnya dikejar. Modusnya satu masuk ke dalam gudang atau ke tempat pondok, yang satu di atas motor. Setelah mendapat barang, dia langsung kabur. Namun sial, ada sekitar TKP, ada yang melihat sehingga dikejar, dapat langsung diamuk. Mereka diamuk, dihajar oleh massa, dihakimi oleh massa. Untungnya ada yang mengetahui, lapor ke Polsek Utara, langsung merapat ke sana, diamankanlah korban, tidak sampai nyaris. Sekarang masih pelaku masih di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Selain HP apa aja yang diambil? Pertama, telah ditangkap 1 TKP. Dari hasil pengembangan, pelaku ini sudah biasa melakukan aksinya daerah kilo 4 sampai kilo 25. Ada 10 TKP yang sudah kita kembangkan, ada 5. DP-nya sesuai dengan yang kita lihat. Pertama 1 HP, 2 dapat HP lagi kita kembangkan, 3 dapat TV, 2 lagi ada kotak HP yang sudah lapor sekarang. Jadi saat ini kami masih terus mengembangkan kejadian ini sesuai dengan fakta hukum yang ada. Mudah-mudahan 10 TKP bisa terungkap. Kedua pelaku saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Kanojoso Jatiwibowo usai babak belur dihajar warga. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Seorang pelaku jambret babak belur setelah ditangkap warga. Pelaku menjambret kalung anak kecil yang sedang bermain. Dengan mengenakan baju berwarna oranye dan tangan terborgol, Bambang Sunaryo, 38 tahun, digiring petugas kepolisian Jatarnas Polresta Balikpapan pada Senin siang lantaran melakukan aksi jambret di kawasan Siaga, Kelurahan Damai, Balikpapan Kota pada Minggu 20 September 2020. Awalnya tersangka Bambang Sunaryo ini hendak pulang ke rumah setelah mencari pekerjaan di kawasan Balikpapan Selatan. Saat berjalan melintasi kawasan Jalan Siaga, tersangka melihat korban yang sedang bermain di luar rumah. Tersangka langsung mendekati korban, menarik kalung emas seberat 5 gram dari leher korban. Korban yang menangis keras membuat warga sekitar langsung mengejar tersangka. Tak membutuhkan waktu lama, pelaku ditangkap warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa tersangka untuk dilakukan pemeriksaan. Jambret ini seperti apa, Pak? Pengungkapannya. Berjambret. Boleh nggak saya ketawa dulu sebentar aja? Ya, ralat hati usia korban 3 tahun, jadi anak kecil yang sedang bermain-main di depan warung. Pada saat itu pelaku atas nama BM yang usia 38 tahun ini pengakuannya dia pulang dari ada kegiatan, ada kerjaan. Kemudian pada saat lewat melihat si korban ini mengenakan kalung. Pada saat dilihat situasi sedang sepi, pelaku melancarkan aksinya dengan cara mendatangi anak kecil ini, korban, kemudian memutus kalung yang sedang digunakan. Ditarik Pak? Ya, diputus ya. Kemudian karena korban menangis, akhirnya masyarakat dan warga sekitar mengetahui sehingga langsung mengejar pelaku. Tidak butuh waktu lama, pelaku dapat ditangkap dan segera dihubungi atau segera menghubungi Polresta Balikpapan. Mana Pak? Kok bisa situ? Mencari kerjaan. Hah? Mencari kerjaan. Cari kerjaan. Terus lihat anak kecil itu? Anak kecilnya lagi ngapain? Main-main Pak. Main-main, Bapak datangi? Terus Bapak tarik? Saya datangi, saya putus. Nah. Kerja di mana Mas? Kerja di mana Mas? Serabutan. Serabutan. Kemarin mau cari kerjaan, terus mau pulang gitu. Pulang kemana? Di rumahnya di mana? Di Gunung Malang. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa kalung emas seberat 5 gram sebagai barang bukti. Dari perbuatannya, tersangka diancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Balikpapan memberikan subsidi iuran sekolah swasta dari SD hingga SMP. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sejumlah perwakilan sekolah swasta SD dan SMP di Kota Balikpapan menerima bantuan iuran sekolah dari pemerintah Kota Balikpapan. Subsidi iuran sekolah yang akan digunakan dari anggaran perubahan tahun 2020 sebesar 15 miliar rupiah. Tiap sekolah akan menerima sesuai dengan jumlah pelajar yang berada di sekolah tersebut. Wali Kota Balikpapan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan memberikan secara simbolis kepada sekolah dasar swasta dan SMP swasta di halaman Pemkot Kota Balikpapan pada Senin sore. Dalam pemberian subsidi iuran sekolah selama 6 bulan sejak Juli hingga akhir tahun. Untuk sekolah dasar sebanyak 53, ditambah 23 sekolah MI swasta, dengan jumlah murid sebanyak 29.260.
Sementara, sekolah SMP 52 sekolah ditambah MTS swasta 12 sekolah dengan jumlah murid 12.784. Untuk sekolah dasar dan sederajat akan mendapatkan subsidi Rp60.000, sementara SMP dan sederajat Rp100.000 setiap bulannya. Atau kita sahkan, itu ada anggaran Rp15 miliar. Tadinya akan kita berikan kepada siswa untuk pembelian kuota. Akan tapi karena program kuota sudah didukung oleh Kementerian Pendidikan, maka kita alihkan menjadi program untuk subsidi SPP, ya. Total anggarannya adalah 15 miliar dari APBD Perubahan Kota Balikpapan. Kemudian diperuntukkan bagi siswa SD untuk sekolah SD itu ada 53 SD swasta ditambah 23 MI swasta, Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian SMP ada 52 SMP swasta ditambah 12 MTS swasta. Total siswanya itu untuk SD ada 19.260. Ini untuk SD 19.260 itu mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan SMP-nya 12.874 itu mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9. Pak, itu berapa lama subsidi akan dilontarkan? Berapa lama, Pak? 6 bulan. Dengan adanya subsidi iuran sekolah dari APBD Perubahan Balikpapan tahun 2020 dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kodim 0905 Balikpapan melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pilkada di Kota Balikpapan. Sedikitnya 300 personil dikerahkan untuk mengamankan ajang pesta demokrasi di Kota Balikpapan. Bertempur di lapangan Sudirman, Balikpapan Kota, Komando Distrik Militer 0905 Balikpapan menggelar apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pilkada di Kota Balikpapan. Apel gelar pasukan yang dilakukan Kodim 0905 Balikpapan untuk mengetahui personil dan kesiapan personil sebelum dilakukan bawah kendali operasi atau BKO ke kepolisian. Dalam pengamanan pilkada serentak di Kota Balikpapan, Kodim 0905 Balikpapan menerjunkan sedikitnya 300 personilnya termasuk batalion dari Rider, Kavaleri, dan Jipur 17. Dengan apel gelar pasukan pengaman pilkada Balikpapan bisa dilaksanakan dengan baik. Gelar pasukan bersama khususnya untuk TNI, kami ingin mengecek kesiapan kami dalam rangka pemberian BKO kepada kepolisian. Kami dari TNI yang terutama yang berada di Kota Balikpapan mengerahkan kekuatan 300-an orang. Itu pun kami mendapatkan selain dari Kodim juga mendapatkan BP dari batalion, yaitu batalion Radar, batalion Kavaleri, dan batalion Sipur. Sehingga kekuatan yang akan kita kerahkan untuk di BKO-kan ke Polri sebesar 300-an. Dengan hari ini kita sudah cek kesiapannya dan kita siap untuk mendukung kegiatan pengamanan, dan kita yakinkan bahwa pengamanan bisa kita laksanakan dengan baik nantinya. Selesai, jadi bisa segera diumumkan hasilnya seperti apa. Tapi pada prinsipnya apapun yang akan disepakati itu akan dilakukan, karena ini juga kita kan belum bertemu dengan stakeholder, terutama dengan gugus COVID itu belum ada. Jadi nanti kita rencana setelah ini nanti di Samarinda selesai, kita akan segera melakukan rakor dengan melibatkan salah satunya yang utama adalah gugus tugas COVID-19. Termasuk khusus untuk kampanye itu? Iya, terutama untuk kampanye, karena ada beberapa wacana, salah satunya yang tadi disampaikan itu semacam daring, diutamakan yang daring karena juga status di Balikpapan kan pandeminya semakin tinggi. Pada masa kampanye diharapkan agar tidak mengerahkan massa untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan
ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur dengan korban prostitusi online akhirnya ditangkap. Pelaku meluangkan nafsunya dengan mengiming-imingi akan menikahi korban. Berikut informasinya. Raymond Charlie Surento, pria 25 tahun warga kota Samarinda berdomisili di Kabupaten Pasir, ditetapkan sebagai tersangka oleh jajaran Satreskrim Polres Pasir atas perkara tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Persetubuhan dilakukan terhadap salah satu dari 4 korban kasus prostitusi online asal Provinsi Kalsel yang terungkap pada pertengahan Juli 2020 lalu dan dititipkan di rumah singgah pasien Yayasan Pasir Peduli. Raymond diketahui merupakan anggota dari Forum Komunikasi Daerah Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak atau Forkomda PMP2PA Usuk Balau Kabupaten Pasir. Sementara aksi bejatnya dilakukan sejak 29 Agustus hingga 4 September 2020 dan diketahui rekan korban turut diancam jika mengadukan perlakuannya kepada Ketua Yayasan Pasir Peduli. Kapolres Pasir menyatakan perbuatannya dilakukan di kamar tidur maupun di kamar mandi. Adapun korban menuruti keinginan lantaran diiming-imingi untuk dinikahi. Tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur di rumah singgah Yayasan Pasir Peduli, Tanah Krukut. Dalam kasus ini tersangka kita jerat dengan pasal 81 ayat 2, ayat 3 atau pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pidana pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Diketahui tersangka dalam pemeriksaannya sempat mengaku tidak melakukan perbuatannya. Atas peristiwa tersebut, tersangka dijerat pasal 81 Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Balikpapan Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.